Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ida Noviana NPM 2, kemudian ada Cahaya Suci Ramadhani NPM 24, Mela Ambarwati NPM 32, Devita Kusmelinda NPM 02, Pirani NPM 05, dan Muhammad Zaki Mubarok NPM 48. Akan membahas tentang ikatan kovalen pada molekul diatomik homonuklir periode kedua, yaitu Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, dan F2. Submateri yang akan dibahas yaitu yang pertama molekul dan konfigurasi elektronik orbital molekul, kemudian ada orde ikatan, mixing orbital, diagram tingkat energi, orbital bonding dan antibonding, orbital dan energi homolumo, data panjang ikatan dan energi ikatan, kemudian sifat magnetik N2 dan O2 berdasarkan perbedaan karakter ikatan dengan penjelasan TOM. Baik, kita mengenal dulu molekul diatomik periode kedua. Molekul diatomik homonuklik atau homodiatomik adalah molekul diatomik yang berbentuk dari atom identik. Molekul diatomik homonuklida periode kedua yaitu ada Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2, dan Ne2 menurut Koichi Ohno tahun 2004. Molekul diatomik atau diasumsikan sebagai A2 terdiri dari dua jenis atom A disebut molekul diatomik homonuklir karena tumpang tindih yang lebih besar dan perbedaan energi yang lebih kecil menghasilkan interaksi orbital yang lebih kuat. Pembentukan orbital molekul A2 dapat dimulai dengan interaksi sederhana antara pasangan orbital sejenis untuk menghasilkan orbital ikatan sigma S, sigma P, pi, P, dan kombinasi perlawanan fasa menghasilkan orbital anti-ikatan dengan tanda sigma S bintang, sigma P bintang, pi P bintang, pi P, dan pi P bintang yang tersusun dari tumpang tindih jenis pi dengan arah vertikal pada sumbu ikatan Z. Jadi, dua jenis orbital P dengan arah X dan Y menghasilkan orbital yang terdegenerasi dari dua pi P dan pi P bintang. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron Li2 sampai dengan Ne2. Berikut adalah konfigurasi elektron dari molekul Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, dan Fe2. Selanjutnya yaitu teori orbital molekul dapat menentukan orde ikatan dan sifat magnetik suatu molekul. Orde ikatan atau dilambangkan dengan P adalah ukuran pada molekul diatomik, di mana orde ikatan merupakan selisih jumlah elektron di orbital ikatan dengan jumlah ikatan elektron di orbital non-ikatan yang kemudian dikalikan setengah, menurut Karto Hadiprojo tahun 1994. Rumus orde ikatan yaitu P sama dengan setengah jumlah elektron di orbital ikatan dikurangi jumlah elektron di orbital non-ikatan atau yang ada tanda bintangnya. Kemudian kita akan lanjut ke orde ikatan. Untuk orde ikatan ini sesuai dengan rumus tadi, setengah dikalikan dengan jumlah orbital molekul ikatan dikurangi dengan jumlah orbital molekul non-ikatan. Untuk Li2 memiliki orde ikatan 1 yaitu karena sigma 1s berisi 2 elektron ditambahkan dengan sigma 2s yang berisi 2 elektron dan menghasilkan 4 elektron di orbital ikatan. Dan kemudian untuk orbital non-ikatannya ada sigma bintang 1s, sehingga orde ikatannya berjumlah 1. Selanjutnya Be2 yaitu memiliki orde ikatan 0. Bisa dilihat bahwa Be2 memiliki jumlah orbital ikatan sebanyak 4 dan jumlah orbital non-ikatan sebanyak 4, sehingga
orde ikatannya berjumlah 0. Selanjutnya B2 memiliki orde ikatan berjumlah 1 karena B2 memiliki jumlah orbital ikatan sebanyak 6 dan memiliki jumlah orbital non-ikatan sebanyak 4 sehingga orde ikatannya berjumlah 1. Kemudian C2 memiliki orbital ikatan sebanyak 8 dan kemudian memiliki orbital non-ikatan sebanyak 4. Sehingga orde ikatannya dengan rumus yang telah ditentukan tadi, yaitu mendapatkan orde ikatan berjumlah 2 dan memiliki ikatan rangkap 2. Selanjutnya, pada N2 memiliki orde ikatan sebanyak 3 karena N2 memiliki jumlah orbital ikatan sebanyak 10 dan kemudian mempunyai jumlah orbital non-ikatan sebanyak 4. N2 akan menghasilkan orde ikatan sebanyak 3 atau P sama dengan 3 yang merupakan molekul ikatan rangkap 3 yang tersusun atas 2 ikatan pi dan 1 ikatan sigma. Selanjutnya untuk O2 memiliki orde ikatan 2, memiliki orbital ikatan sebanyak 8 dan memiliki orbital non-ikatan sebanyak 6. Sehingga menghasilkan orde ikatan P sama dengan 2 yang merupakan molekul ikatan rangkap 2 yang tersusun atas 1 ikatan pi dan 1 ikatan sigma. Selanjutnya yaitu F2. F2 memiliki orbital ikatan sebanyak 10 dan orbital anti ikatan sebanyak 8 sehingga orde ikatan berjumlah 1. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cahya Suci Ramadanti kepada Cahya Suci. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang mixing orbital pada molekul diatomic nuklir periode 2. Nah, mixing orbital ini merupakan fenomena pencampuran orbital sp atau mixing orbital terjadi ketika orbital molekul dengan kesimetrian yang sama, kombinasi orbital atom 2s dan 2p memiliki energi yang cukup untuk berinteraksi lebih lanjut sehingga dapat menyebabkan perubahan orbital energi orbital yang diharapkan. Nah, ini merupakan pembentukan molekul orbital. Yang sigma bintang itu merupakan anti bonding dan sigma merupakan bonding. Nah, terdapat 2 atom yang saling overlap sehingga mengakibatkan terbentuknya orbital molekul. Nah, orbital molekul ini merupakan hasil tumpang tindih dan penggabungan orbital atomik pada molekul. OM yang terbentuk merupakan kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara konstruktif dan destruktif sehingga jumlah orbital molekul yang terbentuk itu sama dengan jumlah orbital atom yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Nah, di sini terdapat molekul Ri2 dengan konfigurasi elektronnya itu sigma 1s2, sigma bintang 1s2 dan sigma 2s2. Nah, di sini artinya terdapat 2 elektron yang mengisi pada orbital sigma 1s. Begitu juga terdapat 2 elektron yang mengisi pada sigma bintang 1s dan terdapat 2 elektron yang mengisi
sigma 2s. Baik, selanjutnya terdapat molekul Be2. Setiap atom Be ini memiliki 4 elektron, sehingga total terdapat 8 elektron. Nah, ke-8 elektron tersebut didistribusikan ke dalam orbital molekul. Elektron berpasangan terlebih dahulu mengisi orbital yang lebih rendah sebelum mengisi orbital yang lebih tinggi. Nah, sehingga konfigurasi elektron untuk Be2 yaitu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2. Nah, pada orbital molekul B2 ini merupakan contoh dari pergeseran tingkat energi yang disebabkan oleh pencampuran atau mixing orbital dari orbital P. Nah, sebelumnya dengan tidak adanya pencampuran yang menyebabkan orbital sigma 2P ini diperkirakan akan lebih rendah dalam energinya dari orbital Pi 2P. Nah, namun pencampuran orbital sigma pada 2s dengan sigma 2P ini menurunkan energi pada orbital sigma 2s dan meningkatkan energi pada orbital sigma 2P. Baik, selanjutnya yaitu orbital molekul pada F2. Nah, molekul F2 ini setiap atom F memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p7. Nah, konfigurasi 1s ini begitu dekat dengan inti sehingga pada pembentukan F2 ini tidak begitu memegang peranan. Jadi hanya orbital 2s dan 2p saja yang terjunjai. Energi atom Bohr, perbedaan energi antara orbital 2s dan 2p ini cukup besar. Nah, sehingga interaksi orbital 2s pada suatu atom dengan orbital 2p pada atom lain itu sangat sedikit dan dapat diabaikan. Jadi hanya terdapat interaksi dari orbital 2s 2s, dari orbital 2px 2px, dari orbital 2py 2py, dan dari orbital 2pz 2pz. Nah, pasangan orbital P dengan P bintang yang terbentuk itu karena terjadinya tumpang tindih orbital Px dan orbital Py yang mempunyai energi yang sama, karena hanya saja terdapat perbedaan tempat atau letak pada orientasinya yang mengelilingi sumbu antar intinya. Nah, selanjutnya ini molekul C2, orbital molekul C2. Nah, setiap konfigurasi elektron atom C ini yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2. Nah, pada molekul C2 orbital P1 itu energinya lebih rendah daripada orbital sigma 3. Nah, C2 mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut, yaitu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, dan P2P4. Nah, selanjutnya ini adalah molekul N2. Konfigurasi elektron atom N ini itu 1s2, 2s2, 2p3. Nah, setiap atom N ini memiliki 7 elektron, sehingga totalnya terdapat 14 elektron. Nah, ke-14 elektron tersebut itu didistribusikan sehingga N2 memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, P2P4, dan sigma 2P2. Yang terakhir ini ada orbital molekul O2. Nah, konfigurasi elektron atom O itu 1s2, 2s2, dan 2p4. Setiap elektron harus mengisi energi yang lebih rendah dulu baru mengisi ke tingkat energi yang lebih tinggi, sehingga konfigurasi pada orbital
orbital molekul O2 yaitu terdapat 2 elektron yang berada pada sigma 1s, terdapat 2 elektron yang mengisi pada orbital sigma bintang 1s, terdapat 2 elektron yang mengisi pada orbital sigma 2s, terdapat 2 elektron yang mengisi pada orbital sigma bintang 2s, terdapat 2 elektron yang mengisi orbital sigma 2p, terdapat 4 elektron yang mengisi orbital pi2p, dan yang terakhir terdapat 2 elektron yang mengisi pada orbital pi bintang 2p. Nah, dalam atom yang berelektron banyak atau nomor atomnya lebih besar daripada 8, itu urutan tingkat energi orbital pada ns itu lebih kecil dari orbital np, dan tumpang tindih antara orbital adalah Vp itu lebih kecil energinya daripada sigma p. Nah, akibatnya bila perbedaan energi antara tingkat ns dan np sangat besar, tingkat energi untuk molekul jenis A2 dapat menjadi stabil dan lebih rendah energinya daripada sigma P. Di pihak lain, sigma P bintang menjadi lebih tinggi energinya daripada P bintang. Sedangkan untuk atom yang memiliki nomor atom kurang dari 7, itu urutan tingkat energi orbital ns itu lebih kecil dari np, dan tumpang tindih antar orbital adalah Vp ini lebih besar daripada sigma p. Akibatnya tingkat energi untuk molekul jenis A2 dapat diungkap menjadi lebih stabil dan lebih rendah daripada sigma p-nya. Di pihak lain, orbital sigma p bintang ini tetap lebih tinggi energinya daripada Vp bintang. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh saudari Mel. Baik, saya Mela Marwati akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang orbital bonding dan antibonding dan diagram tingkat energi. Nah, apa itu orbital bonding dan antibonding? Sebelum ke pengertian orbital bonding dan antibonding, perlu diketahui bahwa orbital atom selain Ns seperti yang dicontohkan pada pertemuan sebelumnya, itu juga dapat berinteraksi membentuk orbital molekul. Nah, orbital P, D, dan F itu kan bentuknya tidak simetris bola. Oleh karena itu, perlu mendefinisikan sistem koordinat yang X, Y, Z sehingga dapat diketahui cuping atau lobes mana yang berinteraksi dalam ruang 3 dimensi. Perlu diingat juga bahwa untuk setiap orbital NP, misal P itu kan ada 3 orbital, PX, PY, dan PZ. Nah, dari ketiga orbital itu tingkat energinya itu sama atau degenerate, tetapi arah orientasi atau orientasi spesialnya itu berbeda. Oke, orbital bonding. Orbital bonding merupakan orbital yang terbentuk karena kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara konstruktif dengan orientasi spasial yang sesuai. Kombinasi linear tersebut menyebabkan kerapatan elektron terkonsentrasi di antara kedua inti yang mengakibatkan turunnya tolakan antar inti. Di orbital bonding itu ada sigma bonding dan pi bonding. Sigma bonding yaitu terjadi ketika dua lobes atau cuping positif tumpang tindih dengan orientasi spasial yang sesuai seperti yang diilustrasikan pada gambar A ini, maka akan terjadi kombinasi linear sehingga yang selanjutnya yaitu orbital pi bonding. Orbital pi bonding merupakan orbital molekul ikatan yang terbentuk dari interaksi sisi ke sisi dua atau lebih orbital atom Np paralel dengan orientasi spasial yang sesuai. Dapat dilihat gambar berikut.
Ini kan arah orientasinya sama, orientasi spasial sama kuning ketemu sama kuning, makanya dia tuh antara sisi dengan sisi dia ada interaksi sehingga membentuk orbital molekul pi, orbital molekul pi bonding. Untuk yang sigma ini bisa dilihat juga nih, arah orientasinya sama atau orientasi spesialnya sama, kuning ketemu sama kuning, dia itu jadi tumpang tindih, setelah itu membentuk orbital baru disebut orbital molekul sigma bonding. Yang selanjutnya yaitu orbital antibonding. Orbital antibonding adalah orbital yang terbentuk karena kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara destruktif yang akan mengakibatkan di antara inti itu tidak terdapat kerapatan elektron. Akibatnya memungkinkan terjadinya tolakan antar inti sehingga memperkecil kestabilan molekul. Nah, di orbital antibonding itu ada pi antibonding dan sigma antibonding. Sigma antibonding terbentuk ketika loops atau cuping positif dari salah satu orbital NP itu bertumpang tindih dengan cuping negatif dari orbital NP lainnya, mengarah ke interferensi destruktif dari dua gelombang membentuk simpul di antara dua atom. Untuk pi antibonding itu analog dengan pi bonding, tapi itu arah orientasi atau orientasi spesialnya itu berlawanan. Jadi kayak nggak kebentuk gitu. Yang selanjutnya itu diagram tingkat energi. Sebelum masuk ke diagram tingkat energi, pada umumnya energi orbital molekul bonding akan lebih rendah daripada energi orbital molekul antibonding. Energi orbital bonding juga lebih rendah dari orbital atom aslinya. Nah, untuk sigma bonding itu energinya lebih rendah daripada pi bonding. Tetapi untuk pi antibonding energinya lebih rendah daripada sigma antibonding. Yang selanjutnya kita masuk ke diagram tingkat energi. Nah, ini yang saya jelasin tadi. Ini konstruksi diagram tingkat energi pada umumnya. Nih, dapat dilihat bahwa sigma antibonding dan sigma bonding itu energinya lebih rendah sigma bonding, dan sigma bonding itu energinya lebih rendah daripada orbital atom aslinya. Yang selanjutnya dapat dilihat bahwa sigma bonding itu energinya lebih rendah daripada pi bonding di 2P nih. Nah, tapi untuk yang antibonding, pi bonding itu energinya lebih rendah daripada sigma bonding. Nah, ini untuk cara pengisiannya. Itu diisi satu-satu menurut berdasarkan tingkat energinya, jadi dari paling bawah ke atas
Oke, ini adalah diagram tingkat energi Li2. Yang kita ketahui, Li itu nomor atomnya 3, jadi konfigurasi elektronnya 1s2, 2s1. Jadi apabila orbital atom dari Li bertemu dengan orbital atom dari Li dan mengalami tumpang tindih, menurut TOM itu pengisiannya sebagai berikut. Jadi ada dua elektron dari orbital 1s dari Li yang satu dengan Li yang satunya, itu pengisiannya bertahap dari yang bawah sampai ke atas. Ini masih berpasangan. Dari ini jadi terbentuklah orbital atom Li dengan diagram tingkat energi seperti pada gambar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sifat dari molekul Li ini adalah dia magnetik karena orbitalnya itu terisi penuh atau tidak terdapat elektron tak berpasangan. Jadi elektronnya semua berpasangan. Andaikan kalau memang ada di alam, tapi pada faktanya molekul Li2 itu belum ditemui atau dijumpai di alam. Nah, berdasarkan TOM, diagram tingkat energi orbital untuk Be2 sebagai berikut. Nah, Be2 itu kan Be itu nomor atomnya itu 4. Jadi 1s2, 2s2. Ini kita bisa lihat nih. Terus dia bertumpang tindih dengan orbital atom dari Be yang satunya lagi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Be ini sifatnya diamagnetik karena semua elektron itu telah berpasangan. Nah, masuk ke diagram tingkat energi orbital B2. Ya, kalau pada umumnya harusnya kayak gini kan diagram tingkat energi orbitalnya. Nah, menurut pada umumnya itu B2 itu bersifat diamagnetik. Tapi faktanya di alam B2 itu bersifat paramagnetik atau ditarik oleh medan magnet. Berarti harusnya ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita lihat nih, energi orbital atom dari Li sampai F. Anda bisa dilihat bahwa dari mulai B ini, dari Li juga ini, energi dari 2S dan 2P itu tuh sangat berdekatan gitu. Bedanya itu tuh sangat sedikit atau enggak berbeda secara signifikan. Akibatnya orbital molekul sigma 2s dan orbital molekul sigma 2p itu mengalami mixing orbital atau pencampuran orbital, sehingga diagram tingkat energi orbital B2 itu menjadi sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi mixing nih, 2P-nya mixing dengan 2S, lihat ke bawah. Nah, ini nanti ada terjadi disebut homolumo, akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya.
Nah, di sini bisa dibuktikan bahwa ada 2 elektron tak berpasangan. Ini menjelaskan bahwa B2 itu bersifat paramagnetik atau ditarik oleh medan magnet. Yang selanjutnya yaitu diagram tingkat energi C2. Nah, untuk diagram tingkat energi C2 itu dia juga mengalami mesin orbital kan. Atau lebih tepatnya dia itu energi dari sigma bondingnya lebih tinggi daripada pi anti bonding ini. Lihat, bisa dilihat bahwa pi bonding itu lebih rendah energinya daripada sigma bonding. Tapi pi anti bonding energinya lebih rendah daripada sigma anti bonding. Selanjutnya diagram tingkat energi N2. Berikutnya yaitu diagram tingkat energi O2 dan F2. Bisa dilihat pada gambar. Ini sesuai dengan dikonstruksi diagram tingkat energi pada umumnya. Hal ini membuktikan bahwa F2 itu bersifat diamagnetik dan O2 bersifat paramagnetik. Atau F2 itu tidak ditarik oleh medan magnet, sedangkan O2 itu ditarik kuat oleh medan magnet karena ada 2 elektron tidak berpasangan, seperti halnya pada B2 tadi. Nah, berikut adalah ringkasan konstruksi diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul diatomik unsur-unsur periode 2. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu orbital dan energi HOMO-LUMO pada molekul diatomik homonuklir periode kedua. HOMO, Highest Occupied Molecular Orbital, adalah orbital molekul terisi yang berenergi tertinggi, dan LUMO merupakan Lowest Unoccupied Molecular Orbital, adalah orbital molekul kosong yang berenergi terendah. 2 atau lebih orbital molekul yang berenergi sama disebut orbital terdegenerasi atau degenerate. Simbol orbital yang tidak terdegenerasi adalah A atau B, yang terdegenerasi ganda E. Degenerasi rangkap 3T. Simbol G atau grade ditambahkan sebagai akhiran pada orbital yang sentrosimetrik, dan U ungrade pada orbital yang berubah tanda dengan inversi di titik pusat inversi. Bilangan sebelum simbol simetri digunakan dalam urutan energi untuk membedakan orbital yang sama degenerasinya. Selain itu, orbital-orbital itu dinamakan sigma atau pi, sesuai dengan karakter orbitalnya. Suatu orbital sigma mempunyai simetri rotasi sekeliling sumbu ikatan, dan orbital pi memiliki bidang simpul. Oleh karena itu, ikatan sigma dibentuk oleh tumpang tindih orbital SS, PP, SD, PD, dan DD, dan ikatan P dibentuk oleh tumpang tindih orbital PP, PD, dan DD. Yang pertama ada molekul Li2, memiliki orbital molekul terisi berenergi tinggi pada sigma 2s atau sigma G, dan memiliki orbital molekul berenergi terendah pada sigma bintang 2s atau sigma bintang U. Yang kedua yakni molekul B2, memiliki orbital molekul terisi berenergi tinggi pada pi 2p dan memiliki orbital molekul berenergi rendah pada sigma 2p.
Kemudian molekul C2 memiliki orbital molekul terisi berenergi tinggi pada P2P atau 2Pj dan memiliki orbital molekul berenergi rendah pada sigma 2P atau 2 sigma U. Selanjutnya, molekul N2 memiliki orbital molekul terisi berenergi tinggi pada P2P atau 1Pg dan memiliki orbital molekul berenergi rendah pada sigma 2P. Lalu molekul O2 memiliki orbital molekul terisi berenergi tinggi pada P bintang 2P dan memiliki orbital molekul berenergi rendah pada sigma bintang 6P. Yang terakhir ada molekul F2 memiliki orbital molekul terisi berenergi tinggi P bintang 1P dan memiliki orbital molekul berenergi rendah pada sigma bintang 3P. Materi selanjutnya yaitu data panjang ikatan dan energi ikatan. Panjang ikatan di sini dalam satuan pikometer dan energi ikatannya dalam satuan kilojoule per mol. Molekul yang pertama yaitu Li2 yang memiliki panjang ikatan sebesar 267 pikometer dan memiliki energi ikatan 110 kJ per mol. Hal ini diprediksi oleh modul molekul orbital yang memprediksi ikatan antar Li yang memiliki ikatan tunggal dalam perjanjian dengan pengamatan fase gas molekulnya. Kemudian terdapat molekul Be2 yang memiliki panjang ikatan yang tidak diketahui secara pasti dan memiliki energi ikatan 4 kJ per mol. Molekul selanjutnya yaitu B2 yang memiliki panjang ikatan 159 pikometer dan energi ikatannya 297 kJ per mol. Kemudian terdapat molekul C2 yang memiliki panjang ikatan 124 pikometer dan energi ikatannya 607 kJ per mol. Kemudian molekul N2 ini memiliki ikatan rangkap 3 baik menurut Lewis maupun model orbital molekul, sehingga panjang ikatannya yaitu 110 pikometer dan energi ikatan yang cukup tinggi yaitu 945 kJ per mol. Kemudian terdapat molekul O2 yang memiliki panjang ikatan 121 pikometer dan memiliki energi ikatan 498 kJ per mol. Kemudian terdapat molekul F2 dengan panjang ikatan 141 pikometer dan memiliki energi ikatan 159 kJ per mol. Kemudian yang terakhir, molekul Ne2 yang memiliki panjang ikatan 310 pikometer dan energi ikatan 0,2 kJ per mol. Energi ikatannya ini terdapat kontribusi dari gaya van der Waals terhadap energi ikatannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sifat magnetik N2 dan O2. Sifat magnet dan sifat-sifat molekul dapat dengan mudah dijelaskan dengan menggunakan pendekatan mekanika kuantum lain yang disebut dengan teori orbital molekul. Yang pertama yaitu sifat magnetik N2, di mana kita ketahui molekul nitrogen N2 dengan konfigurasi N dengan nomor atom 7 yaitu 1s2, 2s2, dan 2p3. Maka gambar diagram tingkat energi molekul N2 seperti yang ditampilkan di PPT. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa selain adanya orbital atom yang terletak di samping kiri dan kanan, terdapat juga orbital molekul yang terdapat di tengah. Nah, elektron-elektron pada orbital molekul ini merupakan jumlah dari elektron-elektron yang terdapat di dalam masing-masing orbital kulit valensi unsur penyusunnya. Orbital S akan membentuk ikatan sigma dan orbital P akan membentuk ikatan V. Orbital dengan tanda asterik atau biasanya bintang di atas, bintang yang terletak di atas merupakan orbital anti ikatan atau anti bonding, sehingga suatu molekul menjadi tidak stabil. Semakin banyak elektron pada orbital anti bonding, maka suatu molekul akan semakin tidak stabil. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa sifat dari gas N2 merupakan gas diamagnetik karena tidak terdapat elektron yang tidak berpasangan pada pendistribusian energi. Dari gambar tersebut bahwa semua elektron berpasangan pada molekul orbital molekul yang terdapat di tengah. Kita lihat bahwa semua elektron berpasangan, tidak ada yang tidak berpasangan. Maka sifat dari gas N2 merupakan gas diamagnetik, sehingga konfigurasi elektron valensi molekul N2 adalah sigma 2s2, sigma antibonding 2s2, sigma 2p2, V2py2,
V2PZ2 atau sigma 2S2 sigma antibonding 2S2 V2P4 sigma 2P2. Dan selanjutnya yaitu sifat magnetik O2. Nah, molekul oksigen O2 dengan konfigurasi O dengan nomor atom 8 yaitu 1S2, 2S2, 2P4. Maka gambar diagram tingkat energi dari molekul O2 seperti yang di PPT. Nah, dari PPT ini kita ketahui bahwa sifat magnetik dari O2 itu merupakan gas paramagnetik, bukan gas diamagnetik seperti yang dikatakan di teori ikatan valensi. Nah, di teori ikatan molekul ini dapat menjelaskan bahwa sifat paramagnetik dari molekul S2 sesuai dengan hasil percobaan bahwa oksigen itu bersifat paramagnetik. Bisa kita lihat dari gambar bahwa terdapat elektron yang tidak mengisi orbital V antibonding Vx dan V antibonding Vy secara penuh. Kita lihat bahwa V antibonding Vx hanya terisi dengan satu elektron dan V antibonding Vy hanya terisi satu, sehingga sifat dari magnetik O2 ini merupakan gas paramagnetik, sehingga konfigurasi elektron valensi molekul O2-nya adalah sigma 2s2 sigma antibonding 2s2 sigma 2pz2 v2px2 v2py2 v antibonding 2px1 v antibonding 2py1 atau sigma 2s2 sigma antibonding 2s2 sigma 2p2 v2p4 v antibonding 2p2. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.